Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Vela sedang duduk di meja kantin, menunggu Rere memesan soto. Vela memainkan game di ponselnya sembari menunggu Rere datang. Seorang duduk di samping Vela, membuat menoleh ke arah samping dan melihat seorang laki-laki tersenyum ke arah dirinya. Vela belum dia lihat selama ajaran baru tahun ini. "Kak Andi," ucap Vela gembira melihat senior yang sudah dianggap seperti abang sendiri. Dulu Vela tak sengaja menabrak seniornya itu, tak lama kemudian mereka semakin dekat. Baik Vela maupun Andi hanya menganggap mereka hanya saudara, mengingat mereka sama-sama anak tunggal. "Iya Vela yang cantik," ucap Andi mencubit pipi Vela kuat, membuat gadis tersebut menepis tangan Kak Andi melepaskan cubitannya itu. "Ish, sakit tau Kak," ucap Vela cemberut ke arah Kak Andi. "Kamu sih, gemesin," ucap Andi tertawa pelan, melihat raut wajah Vela. "Kakak kapan balik dari Jepang?" tanya Vela. Pasalnya Kak Andi mendapatkan tawaran dari kampus untuk melakukan pelajar selama 1 semester di luar negeri. "1 minggu yang lalu," ucap Andi menopang dagunya dan melihat ke arah Vela. Vela melipat kedua tangannya di depan dadanya dengan wajah kesal menatap Kak Andi. "Kok nggak ngabarin Vela sih?" ucap Vela. "Surprise," ucap Andi tersenyum ke arah Vela. "Wah Kak Andi," ucap Rere meletakkan nampan berisi pesanan mereka di atas meja kantin, dan mendudukkan dirinya di hadapan Kak Andi. Ada Dek Rere yang cantik," kedip Andi ke arah Rere yang membuat wajah Rere bersemu merah. "Apaan sih Kak?" ucap Rere tersenyum. Bukan hal aneh lagi bagi Vela melihat Kak Andi dan Rere, pasalnya Kak Andi menyukai Rere. Begitupun sebaliknya, tetapi Kak Andi masih belum juga menembak sahabatnya itu. Ingat, masih ada gua di sini," ucap Vela membuat dua sejoli tersebut menoleh ke arah Vela. "Bilang aja kamu cemburu," ucap Andi menaik turunkan alisnya menggoda Vela. "Sorry, udah ada pawang," ucap Vela menunjukkan cincin pertunangannya ke arah Kak Andi. "Wah parah kamu Vel. Baru beberapa bulan aja aku nggak ada di kampus, udah tunangan aja," ucap Andi heboh melihat cincin di jari manis Vela, yang dia yakini cincin pertunangan Ki. "Tandanya aku laku Kak," ucap Vela sombong, dengan mengibaskan rambut panjangnya yang mengenai wajah Kak Andi, membuat pria tersebut meringis sakit. Rere hanya tertawa pelan melihat tingkah laku dua orang di depannya. "Dek Rere, kita kapan tunangannya?" goda Andi ke arah Rere. "Ada modal nggak Kak?" ucap Rere menggoda Andi balik. "Ada kok, modal cinta kakak buat adek Rere tersayang," gombal Andi membuat Vela yang mendengar tersebut pura-pura muntah. "Dih basi," ucap Rere, memasukkan soto ke dalam mulutnya. "Kamu nggak nawarin kakak Re?" tanya Andi melihat Rere yang memakan sotonya membuat Andi ngiler. "Kakak mau?" tanya Rere kepada Andi, yang dibalas angguk kepala oleh pria tersebut. "Beli," ucap Rere menjulurkan lidahnya ke arah Kak Andi. "Oh, jadi gitu, rencanya sih aku mau traktir kamu belanja, tapi kayaknya nggak jadi deh," ucap Andi ke arah Rere yang menatap dirinya saat mendengar kata traktiran. "Nih Kak, makan, tapi jangan batalin rencana mau traktir aku ya," ucap Rere memelas ke arah Kak Andi yang pura-pura berpikir. "Oke deh, buat Dedek Rere apa sih yang nggak buat Andi," ucap Andi semakin alay, membuat Vela memutar bola matanya malas. "Jadi cuman Rere aja nih yang ditraktir," ucap Vela cemberut. "Kamu siapa?" tanya Andi ke arah Vela, membuat gadis tersebut makin cemberut. "Hahaha, jangan cemberut gitu dong, entar nggak jadi loh," ancam Andi, membuat Vela langsung tersenyum manis ke arah dirinya. Gemilang yang baru saja memasuki kantin, mata tajamnya langsung melihat ke arah Vela yang rambutnya dielus seorang pria yang tak dikenal Gemilang. Hati Gemilang sangat panas, ingin mematahkan tangan lancang yang sudah berani menyentuh tunangannya. "Dehem Gemilang,
membuat 3 orang yang duduk di sana mendongak ke arah Pak Gemilang yang di belakangnya berdiri Bu Resti. Ia sendiri tadi Gemilang sangat risih saat Bu Resti yang mengikutinya menuju kantin. Pak Gemilang, ucap Andi sopan melihat dosen killer yang berdiri di samping meja kantin yang mereka duduki. Gemilang duduk di samping Rere dan menatap tajam laki-laki yang duduk di sebelah Vela, dan mengalihkan pandangannya ke arah Vela dan menatap tunjangnya tersebut dengan tak kalah tajam. Pak Gemilang, saya duduknya di mana? Ucap Bu Resti, membuat mereka menoleh ke arah Bu Resti yang masih berdiri di samping meja mereka. Mana saya tahu, ucap Gemilang datar, dengan masih menatap Vela, membuat gadis yang dia tatap menggaruk tekuknya yang tidak gatal. Kok gitu sih Pak Gemilang, kan saya kesini sama Bapak, ucap Bu Resti memonyongkan bibirnya. Saya tidak merasa ke kantin bersama Anda, perasaan Anda yang mengikuti saya seperti lintah, ucap Gemilang dingin, membuat Vela, Rere dan Andi membungkam mulut mereka menahan tawa, mendengar perkataan pedas dosen mereka. Dapat mereka lihat, wajah Bu Resti memerah malu, dan menghentakkan kakinya yang menggunakan high heels di atas lantai kantin dan berjalan keluar kantin dengan perasaan dongkol. Anda siapa? Tanya Gemilang tajam ke arah laki-laki yang duduk di samping Vela. Saya Ardiansyah Pak, perkenal Andi kepada dosennya itu. Gemilang hanya menganggukkan kepalanya, dan menoleh ke arah Vela yang juga melihat dirinya. Ke ruangan saya, ucap Gemilang. Saya Pak, tanya Vela menunjuk dirinya. Terus, siapa lagi kalau bukan kamu, ucap Gemilang ketus, dan berdiri dari duduknya menuju ruangannya. Sebelum Vela bangkit, Vela menepuk bahu Andi pelan, jangan lupa entar siap gua balik dari ruangan Pak Gemilang, langsung traktir kita di mall, ucap Vela bangkit dari duduknya menuju ruangan Pak Gemilang. Anjir Pak Gemilang kenapa serem banget ya dek, ucap Andi mengedikkan bahunya ngeri merasakan aura Ok Gemilang yang duduk di kursi meja kantin yang mereka tempati. Kakak nggak tahu aja, serem gitu, romantis juga kali, ucap Rere meminum jus alpukat miliknya. Lah emang siapa mau sama Pak Gemilang yang killer begitu, ucap Andi, bukannya Andi ingin membalikan fakta kalau Pak Gemilang, tetapi emang ada yang kuat ya sama sikap Pak Gemilang yang begitu. Tuh buktinya Vela, ucap Rere santai, membuat mata Andi melotot mendengar ucapan Rere. Jangan bilang kalau tunangan Vela itu, ucap Andi menjeda ucapannya. Yap, Pak Gemilang, ucap Rere ke arah Kak Andi yang sok mendengar siapa tunangan Vela. Siapa laki-laki tadi? Tanya Gemilang dingin saat Vela baru saja membuka pintu ruangan tunangannya tersebut. Yaloh mas, suruh duduk dulu kek, baru nanya, ucap Vela berjalan duduk di depan Pak Gemilang. Siapa laki-laki tadi? Tanya Gemilang lagi. Mas cemburu? Tanya Vela ke arah dosennya tersebut seperti orang yang sedang cemburuan. Iya, ucap Gemilang datar. Vela tak kuasa menahan tawanya. Gemilang hanya menatap Vela yang sedang tertawa terbahak-bahak dengan melihat ke arah dirinya. Gemilang hanya memberikan tatapan datar kepada Vela. Yaloh mas, kamu cemburuan sama Kak Andi, dia bukan siapa-siapa aku kok, Kak Andi itu orangnya baik, dia udah aku anggap sebagai abang sendiri, lagian Kak Andi sukanya sama Rere, jelas Vela kepada tunangannya itu. Ya sudah kamu boleh keluar, ucap Gemilang ke arah Vela. Ya udah deh, aku pergi dulu ya, Kak Andi mau traktir aku sama Rere di mall, jadi mas gak perlu nunggu aku, ucap Vela pamit ke arah Gemilang. Ikut, ucap Gemilang berdiri dari duduknya dan menghampiri Vela yang bengong. Mas gak ngajar? Tanya Vela. Udah enggak, ucap Gemilang. Vela tersenyum geli melihat Mas Gemilang yang masih cemburuan setelah menjelaskan siapa Andi baginya. Vela dan Gemilang berjalan menuju parkiran setelah mendapat pesan dari Rere kalau mereka menunggu Vela di parkiran. Maaf ya, nunggu lama, ucap Vela kepada Rere dan Kak Andi yang menunggu dirinya di parkiran. Oh ya, Pak Gemilang ikut kita, nggak apa-apa kan? Tanya Vela lagi ke arah Rere dan Kak Andi.
Rere dan Andi mengangguk kepala mereka tanda mengizinkan Pak Gemilang ikut bersama mereka. Melihat Pak Gemilang yang berdiri di samping Vela dengan memasukkan kedua tangan di dalam saku celana yang dipakai Pak Gemilang. "Ya udah yuk pergi," ucap Andi masuk ke dalam mobil miliknya dengan diikuti oleh Rere yang duduk di sampingnya. Saat Vela berjalan ke arah mobil Kak Andi, Vela menoleh ke arah Gemilang yang menahan tangannya. "Kenapa Mas?" tanya Vela heran ke arah Mas Gemilang. "Kamu ngapain?" tanya Gemilang balik. "Mau masuk mobil lah Mas," ucap Vela menatap Mas Gemilang yang masih memegang tangannya. "Kamu sama mobil saya," ucap Gemilang ke arah Vela yang mengangguk mengerti. "Gua sama Pak Gemilang ya," ucap Vela kepada Kak Andi dan Rere dibalas anggukan oleh mereka yang berada di dalam mobil. Gemilang menarik Vela berjalan ke arah mobil miliknya yang terparkir di parkiran khusus dosen. Gemilang membukakan pintu untuk Vela dengan meletakkan tangannya di atas kepala Vela, berjaga-jaga agar kepala gadis tersebut tidak terbentur. Gemilang menutup pintu penumpang dan berjalan ke arah pintu kemudi. Setelah memasang safety belt, Gemilang menjalankan mobilnya ke arah luar kampus yang sudah ditunggu oleh mobil Andi. Kedua mobil tersebut berjalan membelah jalan kota Bandung menuju sebuah mall yang dekat dengan lokasi kampus. Vela dan Gemilang berjalan di depan Rere dan Andi dengan tangan mereka yang saling bertautan. "Dedek Rere mau dipegang juga nggak tangannya?" sindir Andi ke arah pasangan di depannya. "Nggak mau, emang mau nyebrang, pakai gandengan segala," ucap Rere balas menyindir pasangan tersebut. Gemilang menoleh ke arah belakang dan menatap mahasiswanya tajam, membuat Rere dan Andi memalingkan wajah mereka ke arah lain. "Sekarang kita mau kemana?" tanya Gemilang ke arah Vela. "Kan Kak Andi mau traktir aku sama Rere Mas," ucap Vela ke arah Gemilang. "Ya udah kalian mau apa?" tanya Andi ke arah dua gadis tersebut yang langsung saling menatap dengan mata berbinar. "Album BTS terbaru," ucap Vela dan Rere serempak, dan memekik senang karena akan membeli album BTS terbaru. "Kalian langsung ngabisin ya," ucap Andi. Dia tahu album K-pop berasal dari Korea tersebut tidaklah murah, meringis di dalam hati mengingat uangnya sebentar lagi akan ludes. "Kalau kamu nggak sanggup bayar, saya bisa bayar," punya Vela, ucap Gemilang datar, melihat raut Andi yang terlihat tidak setuju dengan permintaan dua gadis tersebut. "Nggak kok Pak, saya ikhlas, lagian saya sudah janji sama mereka," ucap Andi kepada Pak Gemilang dengan tidak enak hati. "Ya udah hayuk," ucap Vela menarik tangan Rere dan berjalan di toko store K-pop diikuti oleh Andi dan Gemilang berjalan di belakang kedua gadis tersebut. Saat Andi akan membayar belanjaan Vela dan Rere, Pak Gemilang terlebih dahulu memberikan kartunya kepada kasir. Andi hendak protes langsung bungkam oleh perkataan Pak Gemilang. "Biar saya yang bayar, kamu diam saja," ucap Gemilang datar ke arah Andi, dan membawa kantong belanjaan Vela dan Rere, berjalan menghampiri kedua gadis tersebut yang berdiri di depan toko. "Nih," ucap Gemilang memberikan kantong belanjaan ke arah Vela dan Rere. Vela dan Rere menerima dengan sangat senang, saat belanjaan mereka telah sampai di tangan mereka. "Makasih Andi," ucap mereka serempak. Saat Andi ingin bilang kalau belanjaan mereka dibayar oleh Pak Gemilang, mengurungkan niatnya saat Pak Gemilang menatap dirinya tajam, agar tidak memberi tahu ke mereka. "Sama-sama," ucap Andi tersenyum, menggaruk tekuknya yang tidak merasa gatal sama sekali. "Sekarang kita kemana nih?" tanya Vela. "Gua denger ada pasar malam Lovel," jawab Rere ke arah Vela, membuat gadis tersebut mendengar pasar malam. "Tapi kan sekarang masih sore, mending kita main Timezone," usul Vela disetujui oleh Rere dan Andi. Sedangkan Gemilang hanya mengikuti kemana Vela akan pergi, karena niatnya ke sini hanya menemani Vela. Setelah sampai di Timezone, mereka berpencar. Vela menarik tangan Pak Gemilang untuk memainkan balapan motor. Setelah puas bermain balapan, Vela mengajak Gemilang ke arah street basketball. Tidak satu pun bola basket masuk ke dalam ring oleh Vela. Gemilang yang melihat Vela yang tidak berhasil, berjalan ke arah belakang Vela,
memegang kedua tangan Vela dengan bola basket berada di dalam tangannya. Gemilang mengarahkan bola tersebut ke arah ring basket. Vela memekik senang saat bola tersebut masuk ke dalam ring. "Mas hebat banget," ucap Vela menoleh ke belakang. Vela menahan nafasnya saat wajah Gemilang yang dekat dengan wajahnya. Bahkan Vela merasakan aroma nafas Gemilang yang hangat menerpa wajahnya. "Mas kok deket banget sih," ucap Vela lagi, mendorong dada bidang Gemilang menjauh dari wajahnya. "Kamu sakit?" tanya Gemilang ke arah Vela. Gemilang melihat wajah Vela Yage memerah. "Enggak kok," ucap Vela. "Tapi wajah kamu memerah," ucap Gemilang mengelus pipi Vela lembut, membuat wajah Vela semakin memerah. "Kamu nggak demam, tapi malu," goda Gemilang setelah tahu gadisnya tersebut malu kepada dirinya. "Ih, nyebelin deh," ucap Vela menatap Gemilang dengan cemberut. "Hahaha, kamu mau main apa lagi?" Tanya Gemilang lembut. "Aku mau main pup it up," ucap Vela menarik tangan Gemilang menuju arah permainan yang diinginkannya. Vela menghela nafasnya lega saat permainan tersebut sedang kosong. Biasanya permainan tersebut sangat ramai dimainkan. "Mas pegangin," ucap Vela memberikan tasnya ke arah Gemilang. Vela mulai mengikuti langkah permainan tersebut. Gemilang tak rela saat banyak pasang mata melihat Vela meliutkan badannya di atas permainan tersebut. Gemilang menatap tajam saat ada pria yang menatap Vela dengan penuh minat. Vela berjalan ke arah Gemilang setelah selesai melakukan permainan tersebut. "Gimana Mas?" tanya Vela kepada Gemilang. "Bagus, tapi Mas gak suka. Banyak laki-laki yang menatap kamu penuh minat," ucap Gemilang datar. "Kan mereka kagum sama aku Mas," ucap Vela mencolek dagu Gemilang. "Tapi kamu cuman milik aku," ucap Gemilang menatap Vela tajam. "Nggak perlu diingetin, aku juga udah tahu kok Mas," ucap Vela malas. "Seharusnya aku ya, yang takut Mas diambil orang, tuh buktinya banyak wanita memandang Mas minat," ucap Vela kembali cemberut. "Mas nggak lihat," ucap Gemilang masih menatap Vela yang masih kesal. "Ih Mas nggak sadar ya, dari mulai kita masuk di mall, banyak perempuan memandang Mas suka," ucap Vela melipat kedua tangannya di depan dadanya. "Mas nggak lihat, ngapain lihat yang lain, sedangkan di depan Mas masih ada wanita cantik," goda Gemilang ke arah Vela, membuat gadis berstatus tunangannya itu memerah. "Kok Mas udah bisa gombal sih?" ucap Vela memukul lengan berotot Gemilang pelan. "Kan sama kamu doang sayang," ucap Gemilang mengacak rambutnya gemas. "Ih kan jadi berantakan," ucap Vela membenarkan tatanan rambut miliknya. "Jadi ke pasar malam?" tanya Gemilang ke arah Vela. "Jadi dong, tapi aku hubungan Rere dulu," ucap Vela. Setelah menghubungi Rere, kalau dia dan Gemilang menunggu mereka di basement parkiran. Gemilang menggenggam tangan Vela keluar dari Timezone menuju basement tempat mobil miliknya di parkiran. Setelah melihat Rere dan Andi telah sampai di parkiran, mereka menjalankan mobil menuju pasar malam yang dikatakan Rere. Bersambung.